Salam wirausaha untuk teman-teman. Selamat berjumpa dengan saya Andreasta Meliala dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Senang sekali bisa sharing tentang bagaimana kita berkomunikasi untuk membangun jejaring. Di dalam presentasi ini ada 4 poin yang akan saya sampaikan, yaitu network dan ekosistem, kemudian komunikasi sebagai instrumen untuk membangun network, persuasive communication, dan adversity cohesion. Ya, teman-teman, kalau kita melihat yang pertama ada pertanyaan yang sangat penting tentang apa sebenarnya usaha yang akan kita kembangkan. Sebagai wirausahawan, kita harus memahami apa usaha-usaha yang sedang kita pikirkan dan akan kita eksekusi. Dari literatur ditunjukkan bahwa saat ini ada 4 tipe bisnis. Yang pertama, service atau pelayanan, yang kedua manufacturing seperti kita lihat di sini, bagaimana kita meng-create produk, dan ada merchandising. Merchandising adalah bagaimana kita memperdagangkan barang-barang, ya, mendistribusikan, dan hybrid ini yang baru, bagaimana kita berusaha untuk bisa mencampur semua tipe bisnis yang sudah lama ada menjadi satu usaha yang baru. Namun berikutnya ada pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana kita mendetailkan masing-masing usaha yang sudah kita bayangkan sebelumnya. Jika kita mengatakan ini adalah usaha pelayanan, pelayanan yang bagaimana yang akan kita kembangkan? Kalau kita mengatakan kita ada di manufacture, mengembangkan satu produk, kita akan meng-create satu produk, atau kita akan menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya di era COVID ini kita ingin membuat masker, karena kita belum tahu new normal sampai berapa lama. Kita ingin membuat hand sanitizer, kita ada di sini. Nah, atau kita menjadi reseller. Ya, kita mendapatkan barang dari supplier, kita kumpulkan, kemudian kita jual kembali ke kelompok-kelompok yang sudah kita tetapkan sebagai target. Nah, atau kita di bisnis hybrid ini distribusi barang-barang dengan IT. Kita membuat aplikasi-aplikasi untuk membantu mempertemukan antara produsen dengan konsumen. Jadi ada pertanyaan kedua yang lebih penting, what business are you really in? Di bisnis yang mana? Ya, dan detailnya seperti apa? Ini menjadi pertanyaan kedua yang harus kita jawab sebelum nanti kita membangun jejaring. Ya, berikutnya kita melihat yang namanya ekosistem dan network. Ekosistem dan network ini menunjukkan bahwa ketika kita menjalankan satu usaha, maka jangan lupa kita punya 4 kawan, ya, kita punya 4 mitra di luar sana yang harus kita perhitungkan sebagai pendukung usaha kita. Tanpa mereka, usaha kita mungkin tidak ada artinya. Nah, itu sebabnya ini disebut sebagai ekosistem, dan yang dimaksud dengan network sebenarnya adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan customer, ini yang terutama, dengan regulator. Ya, ini adalah kantor pemerintah yang mengatur bagaimana supaya usaha kita itu sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Kompetitor ini adalah pesaing, bukan satu hal yang membuat kita menjadi mati. Justru kompetitor ini yang membuat kita terus bersemangat untuk berusaha. Dan kita juga kenal yang namanya supplier. Ini adalah organisasi yang akan memasok bahan-bahan kepada kita, ya, untuk bisa meng-create service, meng-create produk kalau kita manufacture, atau kita memperdagangkan sesuatu, atau kita masuk di bisnis yang hybrid. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa kita tidak sendirian. Di dalam bisnis kita ada 4 kawan yang harus kita perhatikan, bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita juga harus tahu fungsi-fungsi dari keempat kawan kita ini untuk mendukung bisnis kita. Jadi di sini ada satu pemahaman bahwa teman-teman jangan sampai merasa bahwa regulator atau organisasi pemerintah yang membuat aturan itu justru menjadi penghambat. Bukan. Ya, aturan-aturan itu untuk menjaga keselamatan kita, juga keselamatan customer kita.
Nah, ini satu pemahaman yang perlu kita dalami ya. Kalau kita masih salah melihat regulator ini penghambat, ini harus kita usahakan supaya kita menjadi lebih positif. Sama juga dengan kompetitor. Jangan sampai kita merasa usaha yang baik itu usaha yang tidak ada kompetitornya. Bukan. Ya, justru yang ada kompetitornya, semakin banyak kompetitor, itu akan mendorong kita menjadi lebih efisien, lebih berinovasi, dan juga dengan semakin banyaknya kompetitor, kita justru melihat peluang-peluang ya, yang selama ini mungkin kita tidak lihat oleh karena kita berada di zona nyaman. Ya, berikutnya kita melihat bagaimana kita menetapkan ekosistem di dalam usaha kita. Ya, setelah tadi kita mendalami usaha apa yang akan kita jalankan, dan di dalam pendalaman itu kita harus detail, ya, yang mana, kalau service apa, kalau merchandising yang mana, ya. Dan setelah itu kita juga harus memperhatikan yang namanya tadi ekosistem. Nah, teman-teman, ketika kita akan membangun hubungan dengan 4 teman tadi, ya, dengan ekosistem yang ada di dalam bisnis kita, maka sebenarnya sederhana sekali ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, oleh karena apa? Oleh karena kalau kita sudah bisa menjawab yang 3 ini, maka komunikasi ya, untuk membangun network jadi lebih mudah untuk dilakukan. Ya, di sini kita melihat bahwa pertama, what, ya, produk apa yang akan kita kembangkan. Itu bergantung dari di kotak mana kita berada. Kalau teman-teman nanti melihat bahwa saya ada di layanan, ya, misalnya transportasi, maka nanti produknya adalah produk layanan transportasi. Tentu stakeholder yang ada, atau kalau kita kembali ke sini, itu regulatornya terutama berbeda kalau kita menjalankan pelayanan atau kita menjalankan bisnis, misalnya merchandising. Ya, ini nanti ketemu dengan regulator yang berbeda. Nah, kemudian setelah ini kita baru lihat yang who, siapa customernya. Ya, kalau customer, kalau nanti teman-teman ada yang ingin membuat misalnya usaha untuk mengembangkan obat-obat tradisional atau suplemen makanan dengan bahan-bahan tradisional. Nah, ini customernya tentu kita akan pilih, dan customer itu akan berkaitan dengan produk, ya, dan itu juga akan menentukan di ekosistem yang mana nanti kita berada. Ya, sebagai contoh, kalau kita kembali ke sini, kita mengembangkan tanaman-tanaman rumah, ya, yang bisa dikembangkan di rumah dengan model hidroponik atau pertanian atau perkebunan sederhana, ya. Maka kita melihat ada customer yang saat ini sedang banyak membutuhkan, karena ini era pandemi, ya, banyak sekali kebutuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya, dan itu tidak dengan obat melainkan dengan bahan-bahan herbal yang mungkin lebih friendly dengan tubuh kita. Nah, nanti kita akan bertemu dengan regulator dari kesehatan. Kita akan bertemu dengan regulator yang mengatur bagaimana keamanan dari produk yang akan kita jual. Setelah itu kita akan bertemu dengan supplier, dari bibitnya kita beli di mana, kemudian nanti ketika kita harus membungkus packingnya seperti apa, ini ada suppliernya sendiri, dan juga kita perlu melihat kompetitor. Ini akan sangat berbeda sekali ketika kita bermain atau kita mengusahakan satu pengembangan aplikasi, ya, untuk mendukung misalnya distribusi barang atau penjualan. Ya, ini sekarang banyak sekali apps, ya, platform-platform untuk mendukung pertemuan antara produsen dengan konsumen. Ini nanti regulatornya pasti Menkominfo atau di Dinas Kominfo, kemudian juga bisa dari perdagangan, ya. Kompetitornya juga beda, ya, dengan yang tadi kita cerita soal kesehatan. Kompetitor ada di sini bisa yang sangat besar, ya, mulai dari Tokopedia sampai Alibaba, atau kompetitor-kompetitor lokal.
yang juga mengembangkan aplikasi yang sama. Suppliernya juga berbeda. Nah, ini satu hal yang harus kita pahami, apa yang dimaksud dengan network di dalam ekosistem bisnis kita. Kita menjalin network itu artinya lingkaran ini. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan keempat komponen ini, keempat mitra kita. Karena tadi kembali ke satu pemahaman, tanpa mereka bisnis kita tidak akan berkembang. Ya, jadi ini bagaimana kita mendefine atau kita menentukan ekosistem di dalam bisnis kita. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita sudah menetapkan bisnis kita, maka kita bisa membuat satu kerangka atau kita membuat matriks untuk menentukan customer-nya siapa, regulatornya siapa, kompetitornya siapa, dan suppliernya siapa. Ya. Oke, nah berikutnya kita masuk kepada business communication, yang saya kira ini menjadi inti dari video tutorial kali ini. Kita melihat bahwa business communication adalah proses untuk menyebarluaskan informasi ya, tentang apa yang kita lakukan, tentang usaha kita, tidak hanya kepada orang dalam, teman-teman kita dalam berproduksi, tetapi juga kepada mereka yang ada di luar organisasi kita. Siapa itu? Kembali ke sini, ya, kita menginformasikan apa yang kita lakukan kepada regulator, ya, supaya mereka meninjau kita, melihat apakah kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan. Kita bertemu dengan customer, ya, untuk mereview produk kita, apakah produk kita sudah sesuai dengan kebutuhan customer. Kita juga bertemu dengan supplier, ya, untuk memastikan apakah pasokan ya, material itu bisa dipastikan tepat waktu, ya, apakah kemudian pasokan dari supplier ini bisa kita bayar mungkin 1 bulan kemudian, ya, ini kita perlu bertemu dengan mereka. Dan juga kita perlu melihat kompetitor, apa yang mereka lakukan. Tidak hanya terkait dengan produk yang mereka kembangkan, tetapi juga rencana bisnis mereka. Ya, kenapa? Karena ini akan membantu kita untuk melihat landscape kompetisi itu sendiri, dan upaya-upaya kita supaya tetap berada di dalam peta persaingan. Ya, jadi bisnis komunikasi adalah cara bagaimana kita menceritakan ya, kepada 4 teman tadi apa yang kita lakukan. Ya, jadi ini apa usaha-usaha kita ya, yang kita kembangkan. Nah, kemudian kita akan mempertanyakan kembali kepada diri kita, siapa customer kita, ya, karena itu yang paling penting. Nah, kemudian produk apa yang akan kita tawarkan, dan kemudian bagaimana kita berkomunikasi. Nah, kalau kita kemudian kembali ke satu pemahaman tentang networking tadi, ya, jejaring, maka kalau kita jawab who-nya ini adalah customer, nanti apa yang kita bicarakan dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka itu berbeda. Kalau kita menetapkan bahwa who-nya ini adalah supplier. Jadi kalau kita bertemu dengan customer, tentu yang kita ceritakan adalah produk, ya, dan bagaimana kita berkomunikasi, ini ada cara yang berbeda dibanding dengan kalau kita menetapkan bahwa kita akan berkomunikasi dengan regulator, atau dengan supplier, atau bahkan dengan kompetitor. Ya, tetapi intinya kita ingin memberikan informasi kepada stakeholders, ya, yang ada dalam ekosistem kita. Jangan lupa ekosistem yang dimaksud di sini adalah lingkungan yang erat kaitannya, yang mensupport ya, pengembangan usaha kita, bukan lingkungan yang jauh atau tidak berhubungan sama sekali dengan usaha kita. Jadi kalau misalnya tadi produk kita ini kita ingin mengembangkan hand sanitizer, membuat masker, ya kita nggak perlu ketemu dengan misalnya dinas kebudayaan, ya, untuk museum misalnya, nggak ada kaitannya. Tapi kita justru mainnya dengan kesehatan, perdagangan, dan seterusnya. Ya, jadi inti dari business communication adalah bagaimana kita menceritakan ya, apa yang kita kembangkan kepada teman-teman kita di dalam lingkungan organisasi atau di dalam ekosistem usaha kita. Ya, nah kalau kita cerita mengenai jasa misalnya, kita ingin mengembangkan tentang jasa
online course ya, atau les online untuk anak-anak SMA. Ya, ini tentu kita ada di bidang pelayanan, service. Ya. Kemudian dari sini kita harus mencari, ya, kalau kita ingin membuat bisnis online, les ya, untuk anak-anak SMA atau SMP atau SD yang sekarang ini semuanya sedang belajar dari rumah dan kebanyakan diberi tugas oleh gurunya. Sementara ada pengetahuan-pengetahuan yang mereka ingin dalami tidak punya mentor. Ya, ini kita akan bertemu nanti dengan misalnya regulator dari pendidikan. Kita harus melihat aturan-aturan, ya, kita harus melihat bagaimana kalau kita membuka satu lembaga ini, ya, yang tentunya bukan hanya yang sporadik ya, kita membayangkan bahwa usaha kita ini akan long term. Nah, jadi sejak awal kita sudah harus fit in dengan peraturan. Ya. Apa saja yang harus disiapkan ya, untuk membuka layanan seperti ini. Nah, tentu saja karena ada nyerempet-nyerempet ke hybrid, ada peraturan-peraturan yang mungkin belum disiapkan. Ya, atau bahkan kita cenderung untuk keluar dari konteks peraturan yang ada. Nah, kalau di hybrid ini sangat memungkinkan. Kita ingat bagaimana Gojek, Grab, dan seterusnya, ya, mereka membuat satu layanan yang itu regulasinya belum ada. Tapi nanti regulasi akan mengikuti. Namun basicnya ya, tentang keselamatan itu penting. Ya, nanti juga sama. Ketika kita masuk ke dunia pendidikan tadi, ya, kursus, maka kita juga akan bertemu dengan mereka-mereka yang mengatur tentang ini. Kita akan melihat suppliernya siapa saja. Ya, mungkin kita nanti akan menarik satu kurikulum les ya, yang itu bersifat internasional, ya, yang diakui, recognize oleh Singapura misalnya, ya, atau dari negara-negara maju lainnya yang bisa kita adopt. Nah, ini penting sekali. Ya. Dan juga kita akan melihat bagaimana kita akan bertemu dengan customer yang ada, kita akan identifikasi. Oh, ini anak-anak sekolah yang mana, SD, SMP, SMA. Nanti kita petakan lagi, yang kelas yang mana. Kita mau menyasar yang mid ke atas atau yang mid ke bawah. Ya, ini tentu bagian dari kita berusaha ya untuk melakukan pengembangan. Nah, di sini business communication sangat penting. Karena tadi kembali kita akan membuat usaha untuk les untuk anak-anak, ya, kepada siapa nanti kita komunikasikan, ya, tentu berbeda-beda apa yang akan kita bahas dan bagaimana caranya. Ya, kalau ketemu dengan orang-orang dari dinas kesehatan atau dinas pendidikan, ya, sesuai dengan usaha kita tadi, ya, kita lebih baik datang ke kantor konsultasi, ya, karena jarang ada layanan dengan WhatsApp atau di web itu jarang sekali ada interaksi di sana. Tapi kalau kita ketemu dengan customer, di sini cara kita berdialog itu dengan banyak platform. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kita sudah semakin jelas, ya, masing-masing kota ini akan mempunyai ekosistem yang berbeda, itu message-nya. Ya. Nah, kemudian effective communication. Ya, ini ada satu definisi klasik dari komunikasi di mana sumbernya atau yang menceritakan awal, ya, sender ini akan menyampaikan pesan, ya, melalui channel tertentu kepada audiens atau penerima pesan untuk mendapatkan efek tertentu. Nah, jadi di dalam komunikasi ada yang menyampaikan komunikasi, apa pesannya, kemudian nanti disampaikan lewat mana, kepada siapa, untuk efek seperti apa. Nah, sama juga ketika nanti kita membangun network, kita harus menggunakan pendekatan effective communication. Di mana kalau kita mengatakan effective communication, itu kita harus tahu kebutuhan dan harapan dari orang yang kita ajak komunikasi. Jadi di dalam membangun network, misalnya dengan supplier, kita harus yakinkan mereka bahwa usaha yang akan kita kembangkan ini punya prospek. Usaha yang kita kembangkan ini customernya sudah jelas. Usaha yang kita kembangkan ini sudah ada bukti-buktinya di luar sana, atau kita menunjukkan profil
usahawan yang lain yang sudah dikembangkan di tempat lain, ya, sehingga supplier makin percaya. Kalau kita bertemu dengan orang dinas, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya, perdagangan, kita harus tunjukkan bahwa kita punya niat baik. Ya, usaha yang kita lakukan ini untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Dan kita melakukannya dengan cara-cara yang benar. Ya. Dan kalau kita bertemu dengan customer, apalagi, ya, ini harus semakin tajam untuk menunjukkan bahwa misi kita berada di dalam usaha ini adalah untuk membantu meningkatkan tadi, misalnya pengetahuan anak-anak, ya, untuk membantu anak-anak untuk mendapatkan teknik-teknik perhitungan ya, yang lebih praktis, yang mungkin ada kaitannya dengan ujian masuk ke perguruan tinggi kalau itu anak SMA. Ini kaitannya dengan tadi usaha kita kalau kita ingin mengembangkan kursus. Ya. Jadi ketika kita melakukan effective communication, ini semua harus bisa mengarah kepada kebutuhan dan harapan dari orang yang kita ajak bicara. Itu sebabnya tadi kita sangat penting untuk mengidentifikasi siapa mitra di dalam ekosistem usaha kita. Nah, kemudian apa yang dikomunikasikan tadi sudah kita bahas. Ya, saya kira ini hanya pengulangan, sangat bergantung dari siapa yang kita ajak bicara. Nah, kemudian persuasive communication, ya, terutama ini untuk berbicara atau berkomunikasi kepada customer dan juga kepada supplier ya. Jadi kepada mereka kita harus bisa memastikan ya, bahwa apa yang kita lakukan ini sesuatu yang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kita tetapi juga untuk mereka, customer, supplier, dan juga kita katakan bahwa ini adalah long term. Ya, ini adalah sesuatu yang sustain, ini adalah sesuatu yang berkesinambungan, ya, bukan hanya single shot atau sekali hilang, hit and run, bukan. Ya, oleh karena itu untuk memastikan itu, ya, kita perlu melakukan yang namanya persuasive communication. Ini sangat penting, kenapa? Karena kalau kita melakukan misalnya tadi usaha-usaha melalui IT, banyak sekali yang problematik, ya, barang tidak sesuai, ya, atau refund sulit dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita melakukan yang namanya persuasive communication untuk memastikan bahwa demands and desire ini bisa kita arah, ya, kita bisa sasar itu, ya. Nah, di sini caranya kalau persuasive communication adalah kita menggunakan strategi atau taktik, ya, supaya pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dan bisa menempel, ya, atau attach di dalam pemikiran stakeholder yang kita tuju. Caranya ada 3 faktor yang harus kita kelola, yaitu kekuatan dari pesan, intensiveness atau frekuensi interaksinya, ya, dan sharpness dari medium. Kita menggunakan media apa? Nah, kalau kita lebih singkat lagi, nah, seperti ini, ya. Kalau kita ingin menjalankan komunikasi persuasif, ya, untuk membangun network tadi, baik kepada customer, kepada supplier, kepada regulator maupun kompetitor, kita harus pastikan dulu isinya. Nah, dalam berkomunikasi itu 2 faktor ini penting, isi dan cara menyampaikan. Isi bagus, cara menyampaikan buruk, hasilnya tidak bagus. Isinya kurang bagus, delivery-nya bagus, juga tidak ada artinya. Ya, jadi dua-duanya ini harus kita kelola dan memperhatikan prinsip ini, kekuatan pesan, intensiveness dari interaksi, ya, kemudian juga ketajaman pesan. Kita akan gunakan media-media yang banyak ini karena ini teknologi sudah maju sekali, ya, platform digital banyak yang kita bisa manfaatkan untuk menjangkau mereka semua. Kita gunakan banyak sekali sosial media yang sekarang tersedia dan gratis. Ya, jadi di sini yang kita sampaikan adalah apa yang kita usahakan sekarang. Jadi what business are we really in? Ya. Kemudian kepada siapa kita akan sampaikan, apa pesannya dan bagaimana cara kita menyampaikan pesan. Ini adalah penjabaran kembali atau detailing dari frame yang tadi sudah, ya, dijelaskan. Nah, kemudian kalau kita melihat sekarang kita ada di era disrupsi, banyak sekali hal-hal yang baru, ada banyak sekali kesempatan-kesempatan, ya, tetapi kadangkala kita melihat bahwa
ini justru sesuatu yang mengancam, ya. Nah, oleh karena itu untuk mengubah paradigma, apakah kita melihat persaingan itu sebagai sesuatu hal yang positif atau negatif? Ya, ini sangat bergantung dari adversity quotient. Adversity quotient ini sederhananya bagaimana kita mengubah yang namanya ancaman, tantangan itu menjadi peluang. Ya, threats menjadi opportunity. Jadi kalau kita melihat, oh sekarang banyak sekali yang usaha makanan, ya, makanan dijual online, bahkan hotel-hotel besar. Nah, kita melihat apakah ini ancaman atau peluang untuk kita yang ingin bisnis makanan. Nah, kita bisa melihat bahwa peluangnya ternyata lebih banyak. Kenapa? Karena orang semakin banyak yang terbiasa bisnis atau memesan makanan dengan online. Tetapi yang penting sekarang justru produk kita apa? Supaya tidak sama dengan kompetitor. Nah, ini adalah cara-cara berpikir dengan adversity quotient yang tinggi. Nah, di sini yang sangat penting ada satu prinsip juga, semakin tinggi adversity quotient kita, maka semakin mudah kita berkomunikasi. Ya, semakin lancar kita berkomunikasi kepada semua stakeholders. Nah, jadi kalau kita nanti misalnya saya ingin membuat online course ya, dengan kurikulum dari luar negeri, tapi nanti aturannya bagaimana ya? Nah, kalau mereka yang AQ-nya tinggi, adversity quotient-nya tinggi, maka itu bukan masalah. Ya, mereka akan mencari terobosan-terobosan, breakthrough, supaya apa yang kita impikan ini bisa didapat oleh customer. Ya, karena niat kita kan niat baik. Ya, dari awal kita sudah punya itikat, kita ingin mengembangkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi kalau kita simpulkan, yang pertama kita harus tahu kita ada di usaha seperti apa, kita definisikan ekosistemnya, kemudian kita atur cara komunikasi dan strategi komunikasinya, karena masing-masing stakeholder pasti berbeda. Kemudian kita evaluasi hasilnya, dan jangan lupa kita naikkan adversity quotient kita. Sehingga ketika ada banyak perubahan, ketika ada banyak sekali kompetisi, ya kita bukan melihat itu sebagai ancaman, tapi justru kita melihat itu sebagai peluang. Ya, jadi terima kasih sekali atas perhatian teman-teman semua, dan salam wirausaha.